Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel CB Solusi. Sekarang akan kita bahas cara berpikir yang membuat rezeki mudah mengalir. Pernah merasa sudah kerja keras, sudah berdoa, tapi rezeki seperti jalan di tempat? Jika iya, mungkin masalahnya bukan pada rezekimu, tapi pada cara berpikirmu. Karena rezeki tidak pernah macet, yang sering menyempit adalah pikiran manusia. Banyak orang menyalahkan nasib, ada yang menyalahkan keadaan, ada juga yang diam-diam menyalahkan Tuhan. Padahal Allah Maha Kaya, tidak mungkin rezeki habis hanya karena kamu hidup. Yang sering terjadi adalah kita membatasi rezeki dengan cara berpikir yang sempit. Saat pikiranmu dipenuhi kata tidak bisa, mungkin gagal, takut rugi. Saat itu juga peluang sebenarnya lewat, tapi kamu tidak melihatnya. Bukan karena peluang itu tidak ada, tapi karena pikiranmu sedang tertutup. Orang yang rezekinya mengalir bukan karena hidupnya mudah, tapi karena pikirannya terbuka. Apa yang sering kamu pikirkan, itulah yang membesar dalam hidupmu. Jika setiap hari fokus pada uang kurang, hidup susah, kok orang lain enak, maka hidupmu akan terus memperlihatkan bukti itu. Bukan karena kamu dikutuk, tapi karena pikiranmu sedang memberi perintah. Orang yang rezekinya mengalir punya satu kesamaan. Mereka percaya bahwa jalan selalu ada. Bukan berarti mereka tidak takut, tapi mereka tidak membiarkan takut menguasai pikiran. Mereka berpikir, kalau bukan jalan ini, pasti ada jalan lain. Dan saat pikiranmu lapang, Allah bukakan jalan yang tidak kamu duga. Allah tidak menahan rezeki karena benci, tapi karena belum siap. Rezeki besar butuh pikiran besar. Rezeki luas butuh hati yang luas. Jika pikiranmu masih sempit, rezeki besar justru bisa menjadi bencana. Maka Allah melatihmu dulu lewat cara berpikir. Mulai hari ini coba perhatikan, apa yang sering kamu pikirkan tentang hidupmu. Karena rezeki tidak sedang menjauh darimu, ia hanya menunggu pikiranmu siap menerimanya. Saat cara berpikirmu berubah, hidupmu akan mengikuti. Tahukah kamu, banyak orang bukan gagal karena kurang usaha, tapi karena terlalu takut kehilangan. Takut rugi, takut salah, takut jatuh. Dan tanpa sadar, rasa takut itulah yang menutup pintu rezeki. Hampir semua orang ingin hidup aman, tidak mau kehilangan, tidak mau jatuh. Tapi ada satu hal yang jarang disadari, hidup yang terlalu dijaga seringkali tidak berkembang. Karena rezeki jarang datang pada orang yang hanya ingin aman. Setiap kali kamu berkata dalam hati, jangan sampai rugi, takut gagal, nanti gimana kalau salah? Itu bukan cuma pikiran, itu doa yang kamu ulangi. Dan apa yang terus kamu ulang, akan kamu rasakan dalam hidup. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena pikiranmu sedang memerintah arah hidupmu. Perhatikan orang-orang yang hidupnya terus naik. Mereka bukan orang tanpa takut, tapi mereka berani melangkah meski takut. Mereka sadar, kehilangan kecil hari ini bisa membuka rezeki besar besok. Sedangkan orang yang tidak berani kehilangan apapun, sering kehilangan lebih banyak dalam jangka panjang. Banyak orang salah paham tentang tawakal. Tawakal bukan berarti tidak bergerak, bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah melangkah dengan usaha terbaik, lalu menyerahkan hasilnya pada Allah. Orang yang benar-benar tawakal tidak dikendalikan oleh rasa takut. Dalam banyak kisah, pertolongan Allah datang setelah langkah diambil. Bukan sebelum, tapi setelah. Saat kamu berani melangkah dengan niat baik, Allah buka jalan yang tidak kamu hitung sebelumnya. Rezeki sering datang setelah keberanian, bukan sebelum. Coba renungkan, apa yang akhir-akhir ini ingin kamu lakukan, tapi tertahan karena takut? Takut kehilangan uang, waktu, atau harga diri. Mungkin di balik ketakutan itulah, ada pintu rezeki yang sedang menunggu dibuka. Pernah merasa hidup ini tidak adil? Merasa sudah berbuat baik tapi hasilnya selalu mengecewakan? Hati-hati, karena saat kamu merasa paling dirugikan, rezeki justru pelan-pelan menjauh.
Mental korban sering terlihat halus, bukan marah, bukan kasar. Ia muncul lewat kalimat seperti, "Yo, saya sudah berusaha. Kenapa saya terus yang kena? Orang lain lebih beruntung." Kalimat ini terlihat wajar, tapi jika terus dipelihara, ia bisa mengunci rezeki. Orang dengan mental korban selalu mencari siapa yang salah. Keadaan orang lain, nasib. Padahal saat kamu sibuk menyalahkan, kamu berhenti bertumbuh. Rezeki tidak datang pada orang yang berhenti berkembang. Mengeluh membuat hati terasa lega, tapi membuat pikiran tumpul. Semakin sering mengeluh, semakin sulit melihat jalan keluar. Rezeki sering tersembunyi di solusi, bukan di keluhan. Orang yang berpikir solusi akan selalu dicari oleh rezeki. Ada satu titik penting di mana hidup mulai berubah. Saat kamu berkata dalam hati, "Saya bertanggung jawab atas hidup saya." Bukan menyalahkan, bukan membandingkan. Saat itu kamu mengambil kembali kendali hidupmu. Allah tidak menuntut kesempurnaan, Allah melihat kesungguhan. Saat kamu berhenti merasa korban dan mulai memperbaiki diri, pertolongan Allah datang dengan cara yang halus, tapi nyata. Rezeki mengikuti orang yang siap berubah. Coba jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kamu lebih sering mengeluh atau mencari solusi? Karena saat kamu berhenti merasa dirugikan, hidup mulai memberi jalan. Aneh tapi nyata, ada orang yang penghasilannya naik tapi hidupnya tetap terasa kurang. Dan ada orang yang sederhana, tapi hidupnya terasa cukup. Masalahnya bukan pada jumlah rezeki, tapi pada cara berpikir tentang rezeki. Merasa kurang itu manusiawi, tapi hidup di dalam rasa kurang adalah pilihan. Karena rasa kurang bukan selalu tanda kekurangan. Seringkali, itu tanda tidak pernah puas. Dan selama pikiranmu selalu merasa kurang, rezeki akan selalu terasa kurang. Coba perhatikan, dua orang dengan kondisi yang sama bisa merasakan hidup yang sangat berbeda. Yang satu bersyukur, yang satu merasa tertinggal. Artinya, yang berbeda bukan rezekinya, tapi sudut pandangnya. Bersyukur bukan berarti menyerah. Syukur adalah tanda kamu sadar, apa yang kamu punya adalah titipan. Allah berjanji, nikmat yang disyukuri akan ditambah. Bukan ditambah dulu baru bersyukur, tapi bersyukur dulu baru ditambah. Jika sedikit saja sudah dikeluhkan, bagaimana jika banyak? Jika kecil saja tidak dijaga, bagaimana jika besar? Allah melatih rasa cukup sebelum memberi kelimpahan, karena rezeki besar tanpa rasa cukup bisa menghancurkan. Saat kamu berhenti membandingkan, hidup terasa lebih ringan. Saat kamu berhenti mengeluh, pikiran jadi lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah, jalan rezeki terlihat lebih jelas. Coba renungkan malam ini. Apakah kamu benar-benar kekurangan? Atau hanya terlalu sering membandingkan? Karena rezeki tidak pernah kurang. Yang sering kurang adalah rasa cukup. Tidak semua orang siap menerima rezeki besar. Bukan karena tidak mampu bekerja, tapi karena belum siap secara mental. Karena rezeki besar bukan soal jumlah, tapi soal amanah. Banyak orang ingin kaya, tapi sedikit yang siap menjaga kekayaan. Banyak orang ingin rezeki besar, tapi lupa bertanya, apakah aku bisa dipercaya? Allah Maha Mengetahui, Dia tidak salah menitipkan rezeki. Orang yang rezekinya dipercaya Allah tidak menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Harta hanya alat, bukan identitas, bukan sumber harga diri. Karena saat harta dijadikan tujuan, ia bisa menguasai hati. Satu ciri orang yang dipercaya rezeki, tidak berubah sikap saat hidup naik. Tidak sombong, tidak merendahkan. Dan saat hidup turun, mereka tidak menyalahkan Tuhan. Mereka sadar, semua fase adalah ujian. Ilmu bisa dicari, modal bisa dicari. Tapi akhlak harus dilatih.
rezeki besar tanpa akhlak akan mengundang kehancuran. Karena itu Allah sering menguatkan karakter sebelum meluaskan rezeki. Orang yang rezekinya dipercaya tidak hanya berpikir, aku untung apa? Tapi juga, siapa yang terbantu dari ini? Semakin besar dampak yang kamu pikirkan, semakin besar rezeki yang bisa dititipkan. Coba tanyakan pada dirimu hari ini, jika Allah menitipkan rezeki lebih besar, apakah kamu siap menjaganya? Karena saat niatmu lurus dan akhlakmu kuat, rezeki akan mencari jalannya sendiri. Ada satu hal aneh tapi nyata. Semakin kamu kejar rezeki, seringkali ia menjauh. Tapi saat kamu fokus memberi, rezeki justru datang tanpa dicari. Banyak orang menunda memberi karena merasa belum cukup. Menunggu kaya dulu, baru mau berbagi. Padahal seringkali alasan belum kaya adalah karena belum terbiasa memberi. Memberi tidak selalu tentang uang, waktu, tenaga, perhatian, bahkan senyum dan doa. Yang dinilai bukan besarnya, tapi keikhlasan. Dan keikhlasan itulah yang membuka pintu rezeki. Pelan-pelan, orang yang pelit pada kebaikan akan sempit pada peluang. Karena hidup bekerja seperti cermin, apa yang kamu tahan, itulah yang tertahan. Apa yang kamu alirkan, itulah yang mengalir kembali. Sedekah tidak selalu langsung terasa. Kadang bukan uang yang kembali, tapi jalan. Pertemuan, kesempatan, kemudahan. Rezeki sering datang dari jalur yang tidak kamu hitung. Saat kamu memberi dengan ikhlas, hatimu belajar melepas. Dan hati yang tidak terikat lebih mudah diisi. Allah mencintai hamba yang hartanya di tangan, bukan di hati. Coba renungkan hari ini. Apa yang bisa kamu beri tanpa menunggu lebih? Karena seringkali, rezeki datang setelah kamu memberi, bukan sebelum. Rezeki sering datang bukan karena kamu mencarinya, tapi karena kamu siap menerimanya. Dan kesiapan itu dimulai dari cara berpikir yang terbuka. Banyak orang berdoa minta jalan, tapi menutup pikirannya sendiri. Menutup karena gengsi, menutup karena takut, menutup karena merasa bukan saya. Padahal peluang tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Saat pikiranmu kaku, hidupmu jadi sempit. Kamu hanya mau peluang yang sesuai bayanganmu. Saat peluang datang berbeda bentuk, kamu menolaknya, lalu menyebut hidup tidak adil. Padahal rezeki itu datang, tapi kamu tidak membukanya. Banyak orang membatasi rezeki hanya dari satu arah. Satu pekerjaan, satu cara, satu harapan. Padahal Allah Maha Luas. Jika satu pintu tertutup, bisa jadi pintu lain sedang dibuka. Tidak semua peluang terlihat indah. Kadang ia datang lewat masalah. Tekanan, kebutuhan, keadaan mendesak. Orang yang berpikir terbuka bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Pikiran terbuka lahir dari hati yang rendah. Berani belajar dari siapapun, berani mengakui belum tahu. Saat kamu berhenti merasa paling tahu, rezeki mulai mendekat. Coba tanyakan pada dirimu hari ini, apakah aku menutup peluang karena gengsi atau karena takut berubah? Karena hidup hanya berubah saat pikiranmu berani terbuka. Ada orang yang pintar, tapi hidupnya jalan di tempat. Dan ada orang biasa saja, tapi hidupnya terus naik. Bedanya bukan di kepintaran, tapi di mental belajar. Merasa pintar itu nyaman, tapi terlalu nyaman. Sering membuat orang berhenti bertumbuh, sedangkan hidup selalu bergerak. Siapa yang berhenti belajar akan tertinggal. Orang yang merasa pintar seringkali sulit mendengar, sulit dikoreksi, sulit dinasehati. Padahal rezeki sering datang lewat nasihat, lewat pelajaran yang awalnya tidak nyaman. Orang dengan mental belajar tidak takut terlihat bodoh. Mereka bertanya, mereka mencoba. Saat cara lama tidak bekerja,
mereka mencari cara baru, dan disitulah rezeki sering muncul. Bagi mental belajar, gagal bukan aib. Gagal adalah guru. Setiap kegagalan menambah pengalaman, dan pengalaman itulah yang membuat rezeki mengikuti. Dalam hidup, Allah mengangkat derajat orang-orang yang mau belajar. Bukan yang paling tahu, tapi yang paling mau berkembang. Karena belajar adalah tanda rendah hati. Coba jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kamu belajar? Atau hanya mempertahankan gengsi? Karena hidup tidak menghargai siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap berubah. Semakin hidup menekan, semakin banyak orang panik. Dan saat panik, orang sering mengambil keputusan yang justru menjauhkan rezeki. Padahal rezeki paling mudah datang saat pikiran tenang. Tekanan hidup tidak bisa dihindari. Masalah datang silih berganti. Tapi yang menentukan arah hidupmu bukan besar kecilnya masalah, melainkan caramu menyikapinya. Saat panik, pikiran menyempit. Kita hanya melihat ancaman, bukan jalan keluar. Banyak orang kehilangan rezeki, bukan karena keadaan, tapi karena keputusan saat emosi. Tenang bukan berarti lemah. Tenang adalah tanda kendali diri. Orang yang bisa tenang lebih jernih melihat peluang, dan kejernihan itulah yang mengundang rezeki. Sabar bukan menunggu tanpa usaha. Sabar adalah tetap berbuat benar, meski hasil belum terlihat. Banyak pertolongan datang setelah seseorang bertahan di titik paling sulit. Saat kamu tenang, kamu sedang berkata pada Allah, "Aku percaya." Dan kepercayaan itu mengundang jalan yang tak terduga. Karena Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu cepat, tapi selalu tepat. Coba tanyakan pada dirimu hari ini, apa masalah yang membuatmu gelisah? Mungkin bukan masalahnya yang berat, tapi pikiranmu yang terlalu ramai. Tenangkan pikiran dan lihat bagaimana jalan mulai terbuka. Banyak orang lelah hidup bukan karena terlalu berat, tapi karena terlalu pendek cara berpikirnya. Ingin cepat, ingin instan, padahal rezeki besar tidak dibangun dengan cara tergesa. Berpikir jangka pendek itu melelahkan. Sedikit masalah langsung goyah, sedikit lambat langsung menyerah. Sedangkan orang yang rezekinya mengalir, memikirkan hidup lebih panjang dari sekadar hari ini. Apa yang datang cepat sering pergi cepat. Rezeki yang tidak dibangun dengan proses yang benar, sulit bertahan lama. Karena yang belum matang, mudah runtuh. Mereka tidak bertanya, cepatnya kapan? Mereka bertanya, benarnya bagaimana? Fokus pada kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan dari konsistensi itulah rezeki tumbuh. Sensasi cepat menarik perhatian. Tapi nilai membangun kepercayaan. Orang yang membangun nilai akan dicari dalam jangka panjang, dan kepercayaan adalah mata uang rezeki. Allah tidak pernah terlambat. Yang sering tidak sabar adalah manusia. Saat kamu setia pada proses yang benar, Allah menyiapkan hasil yang layak. Kelimpahan datang pada mereka yang tahan uji. Coba renungkan. Apakah selama ini kamu mengejar cepat atau membangun kuat? Karena hidup yang kuat selalu dibangun dengan waktu. Banyak orang lelah bukan karena kurang usaha, tapi karena terus melawan takdir. Memaksa waktu, memaksa keadaan. Padahal hidup tidak diciptakan untuk dilawan, tapi dipahami. Takdir sering disalahpahami. Dianggap sebagai alasan untuk pasrah, atau alasan untuk menyerah. Padahal takdir adalah peta, bukan penjara. Ia menunjukkan jalan, bukan mengunci langkah. Saat kamu memaksa sesuatu yang belum waktunya, hidup terasa berat. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu melawan arus. Rezeki sulit mengalir di hati yang penuh perlawanan. Menerima takdir bukan berarti berhenti berusaha.
Menerima adalah berhenti marah pada keadaan. Saat hatimu tenang, pikiranmu jernih. Dan dari kejernihan itu, langkah yang tepat terlihat. Allah tidak pernah salah waktu. Jika belum datang, bukan berarti ditolak. Bisa jadi kamu sedang disiapkan. Rezeki datang saat mental siap menjaganya. Saat kamu berhenti membandingkan, hidup terasa ringan. Saat kamu berhenti iri, hatimu lapang. Dan dari kelapangan itulah rezeki menemukan jalannya. Coba tanyakan pada dirimu hari ini, apakah aku sedang berusaha atau sedang memaksa? Karena hidup tidak menolak usahamu, ia hanya menunggu kesiapanmu. Rezeki tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu satu hal, cara berpikirmu berubah. Karena hidup tidak mengikuti keinginanmu, hidup mengikuti siapa dirimu. Kita tidak bicara soal cepat kaya. Kita bicara tentang sesuatu yang lebih dalam, siap disebut layak. Karena rezeki yang mengalir tidak datang pada orang yang memaksa, tapi pada orang yang siap. Hidup tidak memberi sesuai harapan, tapi sesuai kebiasaan berpikir. Jika pikiranmu sempit, rezeki terasa sempit. Jika pikiranmu lapang, rezeki menemukan ruang. Kamu tidak menarik apa yang kamu mau, kamu menarik apa yang kamu jadi. Banyak orang ingin hidup berubah tanpa mau mengubah diri. Padahal perubahan luar selalu dimulai dari dalam. Saat kamu mengubah cara berpikir, cara bertindak ikut berubah. Dan saat tindakan berubah, hidup tidak punya pilihan selain mengikuti. Tidak ada fase yang sia-sia, sulit, sepi, lambat. Semua itu membentuk versi dirimu yang siap menerima lebih. Rezeki tidak pernah salah alamat. Ia datang saat kamu siap menjaganya. Orang yang mengejar rezeki tak sering kelelahan. Orang yang memperbaiki diri mendapatkan rezeki sebagai dampak. Saat niat lurus, pikiran tenang, dan hati lapang, rezeki akan mengalir tanpa perlu dikejar. Jika hari ini hidupmu belum seperti yang kamu inginkan, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang dibentuk. Tetap berjalan, tetap bertumbuh. Karena saat cara pikirmu berubah, hidupmu akan mengikuti. Jika seri ini menemani prosesmu, tulis di komentar, saya siap berubah. Subscribe channel ini, karena setelah ini, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang mental, rezeki, dan arah hidup. Bagikan video ini kepada satu orang yang sedang berjuang diam-diam.